Selamat sore anak muda yang luar biasa. Wow, so good to see you again in this place. Coba lihat kiri kananmu, depan belakang, kasih high five, kasih senyum yang terbaik, senyum yang paling manis yang kalian pernah tunjukkan ke orang-orang lain. Wow. Apa kabar guys? Apa kabar? Wow, selalu seneng kalau ngelihat wajah-wajah anak-anak muda seperti ini yang memilih datang ke tempat ini instead of another place like cafes, mall, or even just stay at home, tidur gitu ya, ngelenje. Tapi kalian Sabtu sore ini kalian datang ke sini. Dan sorry by the way, di luar mendung, hujan atau aman? Pas datang gimana? Hujan nggak? Nggak kan ya? Masih kenceng anginnya? Apa? Nggak? Saya mau cerita tadi saya datang ke sini siang-siang, saya nggak parkir, saya cuma lewat lobi, mobil saya kena ranting yang besar jatuh, ya Tuhan. But untungnya saya dan istri saya memilih untuk tetap bersuka cita. So, dari wajah-wajah kalian, I know you guys come here to sing and praise our lovely Lord, our lovely Jesus, right? And today we're gonna do that with a new song, alright? The song is called Joy of the Lord dan kita sama-sama belajar chorusnya dulu ya. Ini semoga saya nggak salah ya, liriknya udah ada ya? Liriknya boleh, chorusnya coba sama-sama kita baca ya. Chorusnya kayak gini. I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord, now I can see everything you've done for me. I've got joy. Bisa? Yang benar. Coba bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2. I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord, now I can see everything. The bridge goes like this. This is the day that the Lord has made. You say, this is the day. This is the day that the Lord has made. Yeah. I will rejoice and be glad in it. You say, I will rejoice and be glad. Oh, sing that again, sing that again. This is the day that the Lord has made. You say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and Come on, let's go. We're gonna praise Him with this new song. Kasih tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan. Woo! Tepuk tanganmu sama-sama ya, kita nyanyi sekencang-kencangnya. Come on. Bless the Lord, oh my soul, sing His praise again and again. Come on and bless the Lord, oh my soul, sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless
my soul, sing His praise again. You've given me so many reasons. I've got a prayer. Come on, you know this part. 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Woo! Tepuk tanganmu, come on. Yes. Come on, let's magnify His name. We glorify His name. Be magnified. Be magnified. Be glorified. Be lifted high. Over it all. Come on and bless the Lord. Oh my soul, sing His praise again. You're giving me so many reasons. I've got to praise again. Let's go. I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, healing me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I can see everything you've done for me. I've got joy. Put your hands together if you got a joy. We thank you, Jesus, for the day you made. We will rejoice and be glad in it. Come on, you sing it out. Ikutin ya. This is the day that the Lord has made. You sing. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice Sekarang and be semuanya glad bareng-bareng, in bareng-bareng. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Woo! Sama-sama ya. Aku pengen dengar suara kalian buat Tuhan. Siap? 'Cause I've got joy, joy of the Lord, giving me strength, filling me over again. I've got joy, joy of the Lord. Now I Alright, here we go, here we go. everything Kita saut-sautan lagi ya. This is the day that the Lord has made. You sing. This is the day that the Lord has made. This is the day. We gotta do that again. This is the day that the Lord has made. Say I will rejoice and be glad in. You say I will. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Oh, 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 oh. Lebih kencang lagi dong buat Tuhan. Come on, let's keep praising Him. Put your hands up. Woo! We gotta turn this place into the place of praise. Come on. And I believe you know this song, alright? Come on, sing it loud. You are here as we lift you up. You are riding on Oh, you sing it so good. Being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing that. Oh, 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 let's go. Turn it up. This sound of praise, make you louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. As we praise, well I can feel the change as Your presence now invade. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. I am ready.
celebrate. Bring all glory and surrender. You are riding on our ways. Oh Lord, come on, turn it up. Sound of praise, make it louder than any other. Lift him up. And shout His name over Come on, all. let's go, let's go, let's go, let's go. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up And shout His name over all. Gila kayu tiap paling kencang buat Tuhan dong, come on. Woo. Wow. We thank you, Jesus, for your presence in this place. We thank you for your presence in our life, in our seasons. We know you are good and always good. You are always on time. We worship you, Jesus. We praise your name. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me, how you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I will be still and let you work it out. Come on, sing it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. you are always, always, always on time. You are always, always, always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went to the fire, you were right there beside me. And you were always on time. You were always, always, always on time. You are always, always, always on time. You are always. Always, always on time. You are always, always, Always on time. We thank you for your faithfulness, God. We thank you for your kindness in our life. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So
never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. 'Cause you were always on time, Jesus. When I went to the fire, you were right there beside me, and you were always on time. You are always, always, always on time. You are always, always, always on time. You are always, always, always on time. Yes, you are. You are always, always. It's never been a day. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. So I worship you with this place in my life, with our heart, we worship you. Oh. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. 'Cause you Always on time, Jesus. When I went to the fire, you were right there beside me. You were always on time. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. 'Cause you were always on time. And Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. We thank you, Jesus. We thank you for your presence yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Every season, every hardship, kesusahan, pergumulan, kesuksesan. We thank you for always presence in our life. You are God who know the best timing. You're never too late, you're never too fast, you're always on time. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Take your time, close your eyes. If you want, you can raise your hand. Kalau kau mau, kau boleh angkat tanganmu. Bermazmur buat Tuhan. Serahkan hatimu buat Tuhan. Berikan pujian buat Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Take your time. Take your time. Because He deserves and He wants to hear you. We thank you, Jesus. Thank you for the friends. Thank you for the family. Thank you for the community. Thank you for the church. Thank you for our home. Thank you for all the things. Even though it's not good,
Maybe it's bad, but I know God, you're still good. Kau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya sempurna dan indah pada waktu. We thank you Jesus, we thank you Jesus. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord Come on, you see that? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Come on, lift your hands. Lift your voice, lift your hands. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Jesus in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit. Come on, if you believe, sing it again, sing it again. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. We thank you, and we know that we come to this place nggak sia-sia. Karena kami tahu Tuhan hadir, karena kami tahu Tuhan ingin bicara buat kami, karena kami tahu Tuhan ingin kami ketemu komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak sekalipun sedetik pun pergi dari kehidupan kami. We love you Jesus, we love you Jesus. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Thank you, Jesus. Holy Spirit, try us awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say amen. Kalau mau kasih tepuk tangan yang terbaik dong buat Tuhan. Come on. Thank you, team praise and worship. Wow, sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ramai banget ya hari ini ya. Rame banget.
Padahal malam minggu. malam minggu. Malam Tapi mereka minggu. tetap mau kesini untuk beribadah sama-sama kita ya. Betul, padahal tadi kondisinya lagi lewatin hujan. Siapa yang lewatin hujan tadi? Wow, kita kasih appreciate buat kalian semua ya sekali lagi. Oke. Oke. Pertama-tama kita mau welcoming teman-teman yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Yes. Welcome to Gilgal Youth ya, La. Yes, welcome to Gilgal Youth teman-teman. Oke, selanjutnya kita ngapain, La? Kita mau lakuin satu culture kita yang udah sering kita lakukan ya. Jadi seharusnya udah gak asing lagi nih Jan. Kita mau lakuin salah satu culture kita yaitu Family time. Yes. Kita punya waktu 1 menit aja. 1 menit. Buat ajak kenalan teman yang belum kita kenal. Betul banget. Kita boleh tanya namanya siapa yang jelas ya. Yes. Kita harus tanya namanya. Sekolah di mana dan kelas berapa. Kebetulan Betul. banget nih, kayaknya hari ini banyak yang graduation ya. Iya, kayaknya sih banyak yang graduation ya. Betul banget, jadi kita bisa saling tanya-tanya ya. Iya, siapa tahu ada yang lagi habis graduation bisa semangatin, dikongratsin gitu. Betul banget. Oke, kita mulai aja. Waktunya 1 menit. Tim Mulmet tolong dibantu countdown-nya dimulai dari sekarang. Make sure kita cari yang belum kita kenal ya. Iya. Oke, jangan ada yang diem nih. Jangan ada yang diem. Kita lihat kiri kanan belakangnya. Yang diem langsung disamper aja. Ini kayak bagian kanan aku nih masih banyak yang diem nih. Bener. Jadi disamper aja. Tanya, weh bro, namanya siapa gitu ya. Iya. Sis, namanya namanya bro. siapa sis gitu. Siapa tahu satu sekolah belum Gak kenalan. mungkin, harusnya udah kenal. Siapa tahu, oke. Kita ucapin congrats juga ya yang hari ini lulus. Yes. Ya kan, yang ke SMA ataupun naik Siapa kelas. tahu nanti habis lulus mau pindahnya ke sekolah yang sama. Oh bisa jadi ya, Iya. bisa tanya-tanya juga Jadi ya. udah ketemu teman sebelum masuk sekolah lagi. Betul banget, Iya. seru pastinya. Oke masih ada waktu. Ya. Kalau yang udah selesai boleh sambil jalan nih ke tempat duduk yang masing-masing. Oke kebetulan waktunya udah habis cepet juga udah ya. habis cepet banget, gak berasa. Oke teman-teman silakan balik ke tempat duduknya masing-masing. Next, kita Oke. punya yang namanya playground. Nah ini playground ini kita lakukan juga setiap minggu ya lah ya. Yes. Kita ngapain aja sih lah di playground Di ini? playground tuh kita sama-sama nyembah Tuhan, sama-sama berdoa. Kayaknya kalau doanya bareng-bareng tuh kayak lebih bisa gimana gitu Zer. Bener banget, Tuhan pastinya hadir ya di situ ya. Betul. Jadi teman-teman boleh colek kiri kanannya untuk yuk join playground minggu depan. Yes. Oke, next kita ada apa lagi? Youth Olympic. Wow, ini nih yang seru banget. sih. Boleh ditampilin Seru slide-nya. banget. Youth Olympic 2025. 25. Tanggalnya dari tanggal 26 sampai 28 Juni ya teman-teman. Betul, tapi sebentar kok sepi banget. Coba kita ulang lagi ya. Ya ulang. Youth Olympic 2025 mana suaranya? Itu dia yang kita mau ya. Betul, tapi jangan sorak-sorak doang nih, jangan lupa daftar. Nah itu intinya. Itu intinya, jangan Karena lupa percuma daftar. kalau nggak ada yang daftar. Bener, Yang main masa panitia, nggak seru. jangan panitia. Betul banget. Jadi kita encourage teman-teman ya kan. Yes. Ini bisa ajak teman-teman di luar sana juga Ya. ya kan untuk join. Tapi tentunya kita juga ajak anggota family cell kita ya untuk join. Bener. Ada 3 cabang olahraga. Yang pertama ada futsal. Futsal, ada. Yang kedua ada basket, basket. dan yang ketiga ada mix badminton. Yes. Oke, tanggalnya dicatat teman-teman, boleh Ya. difoto. Terus ini ada hadiahnya ya teman-teman. Tentunya ada hadiah, tapi Gak ntar cuman- di non sama Kosem langsung ya. Bener, nanti Oke, di ini ada kontak personnya masing-masing. Boleh difoto teman-teman dan jangan lupa untuk daftar. Ya. Kita bakal seru-seruan, kita bakal enjoy buat ikut Youth Olympic ya. ini. Untuk informasi lebih lanjut boleh langsung kontak personnya masing-masing ya teman-teman. Betul banget. Nextnya kita akan ada apa lah? Baptisan air. Oke, ada baptisan air di tanggal 21 Juni 2025. Tapi baptisan air ini ada syaratnya, yaitu kita akan mengikuti kelas arahan dulu ya. Betul, dan ini wajib yang di atas 12 tahun dan Betul. belum pernah baptis sebelumnya. Oke, kelas arahan ini dimulai pada pukul 11. Ya, Jadi kita akan mengikuti kelas arahannya juga. Terus mulai baptis di jam 11.45. betul. Tempatnya di lantai 1. Ya, Tapi slotnya terbatas juga ya ya teman-teman. ini bisa difoto dulu teman-teman, di scan untuk daftarnya ya. Betul, kalau teman komsel ada yang belum baptis, ya kan boleh difoto terus dikasih ya. Ya, Oke, next kita ada apa? membership class. Oke, tentunya kelas ini kita bisa lebih tahu lagi dalam seperti apa sih gereja kita, ya kan. Betul. Kita juga bisa kenal visi dan misi gereja kita dan Benar. tentunya kita akan diperlengkapi di kelas ini dan tentunya teman-teman yang ingin
berjemaat di Gilgal tentunya akan harus mengikuti membership kelas ini. Yes. Betul ya? Ya, Oke, tanggalnya kapan? tanggalnya tanggal 21 Juni jam 1.30 siang ya. Ya, Yes. tentunya kita harus daftar dulu ya. Harus daftar dulu. Oke, bener. itu aja ya? Itu aja, jangan banyak-banyak. Oke, sekarang kita bangkit berdiri Kita sama-sama sama-sama yuk. bangkit berdiri yuk teman-teman. Sekarang kita mau sambut siapa? Kita mau sambut ya akan bawain offering message pada hari ini. Kita sambut salah satu leader yang luar biasa. Kita sambut Angelin Shu. Hai teman-teman semua, teman-teman boleh duduk. Boleh langsung ditampilin aja ayatnya. Nah, ayatnya di Psalms 4 verse 5, versi Amplified Bible. Offer righteous sacrifices, trust confidently in the Lord. Bukan sekedar trust in the Lord, tapi katanya trust confidently in the Lord. Tahukah teman-teman, kalau when we give our money today to the Lord, our money will turn into seeds. And when we give, it is an act of trusting the Lord to plant our seeds. Tapi yang terpenting itu bukan jumlah seeds-nya teman-teman, tapi the quality of the seeds. Kebayang gak ya, kita punya benih-benih nih, tapi kualitas benihnya gak bagus. Padahal yang orang bisa lihat dan yang bisa memberkati orang itu adalah buahnya teman-teman. Jadi kalau the quality of the seeds itu gak bagus, boro-boro dia bisa berbuah gitu teman-teman. So giving itu, it is not how much you give, but how big your heart to give. It is not talking about how much seeds you give, but how good the quality of your seeds gitu teman-teman. Because giving does not start from your pocket, but starts from your heart. Kebayang ya teman-teman, hari ini kita mau datang memberi buat Tuhan, kita mau cek nih sikap hati kita, apakah kita punya sikap hati untuk memberi yang benar, atau kita memberi itu hanya sekedar rutinitas aja, emang every Saturday aja, emang disuruh giving aja gitu. Nah kita hari ini mau sama-sama cek sikap hati kita mau make sure seeds yang kita tanam adalah seed yang berkualitas supaya bisa bertumbuh dan berbuah buat teman-teman kita di luar sana, amin. Amin. Aku mau ajak kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan kalau dari usia muda kami sudah diajari untuk memberi. Kita sudah diajari tentang kualitas dari hati kami pada saat kami memberi Tuhan. Cek sikap hati kami Tuhan biar pada saat kami memberi kami memiliki sikap hati yang benar. Dan benih yang kami berikan bisa bertumbuh dan berbuah bagi orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Ya teman-teman aku mau undang untuk semua bangkit berdiri lagi. Kita mau sama-sama sambut Pastor Samuel. Cek. Cek. Oke. Apa kabar Gilgal Youth? Belum duduk? Kasih dulu high five ke 37 orang. Jadi bilang gimana? Tadi kehujanan nggak? Masuk angin nggak? Coba tanya. Ya. 37 orang jangan ngeliatin saya. Ayo 37 orang ya. Bilang gimana? Tadi rambutnya basah nggak? Gitu ya. Baju udah kering. Aman nggak masuk angin. Cuman yang depan yang belakang juga boleh ya. Ya belakang please 37 orang. Mau di rumah yang online juga bolehlah cari ya orang-orang sebelah kamu yang lagi ikut ibadah online bareng. Kalau udah kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. And let's pray. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapa kami ada di tempat ini, kami percaya Engkau juga hadir bersama dengan kami. Bicara bagi siap anak-anak mudamu, kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang mengubahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. And everybody says, amen. Teman-teman boleh silakan duduk. Nah coba boleh tampilin judulnya dulu gak? Judulnya. Teman-teman pemusik tolong saya bantu bacanya apa ini ya? Hertz ya, apa sih yang gelombang itu? Hah? 0 Hertz, benar ya? Oke, 0 Hertz, bukannya sakit ya Hertz ya, 0 Hertz. Ya. Apa hubungannya?
tentang topik bulanan yang akan kita bawakan, resilience, ketangguhan, nanti kita akan ke sana. Tapi aku mau bawa definisi dulu tentang tangguh. Ya, resilience. Artinya gini, tangguh adalah memiliki kemampuan, kekuatan, dan juga daya tahan, ya, durability. Dan punya kemampuan untuk bisa menangani atau menghadapi tantangan dengan baik dalam hidup kita. Anak-anak muda, hidup kalian gak akan cuma berhenti di sini. Siapa di sini yang lulus sekolah mau kuliah? Ih gak banyak lu, mau langsung jualan dagang kayaknya. Kuliah, ada? Ih gak semua beneran loh. Ada yang habis ini mau kuliah? Ada? Pindah tempat baru, ketemu teman baru. Itu tantangan. Benar ya? Terus juga habis lulus kuliah, itu pun belum yang kuliahnya ke luar negeri, tempat baru, kebiasaan culture-nya beda dan sebagainya. Habis itu lulus kuliah, kerja. Siapa yang mau punya kerjaan? Ada yang gak semuanya mau punya kerjaan, gak apa-apa ya. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Punya kerjaan ada tantangannya, mau bikin bisnis juga ada tantangannya. Ya. Terus siapa yang mau punya pasangan hidup? Lebih banyak kalau ini ditanya ya, pasangan hidup. Ya. Tanya sama yang udah menikah ya, ada kakak-kakak di sini yang udah menikah, tanya ya. Bangun hubungan dengan pasangan hidup juga punya tantangan. Artinya setiap hidup kita pasti ngadepin yang namanya tantangan. Ya. Kalau udah gak ngadepin tantangan gak hidup namanya. Coba kasih tahu sebelahnya. Kalau gak ada tantangan mah udah gak hidup lu gitu. Tapi, untuk kita jadi orang yang tangguh, anak muda yang tangguh, yang artinya gak gampang manja, gak gampang cengeng, ya, gak gampang nyerah, gak gampang kabur dari kenyataan, dia hadapi, dia jalani, dia butuh kekuatan, sumber. Ya, ada sumber kekuatannya. Kayak lampu ini bisa nyala, ya sumbernya listrik kekuatannya. Dalam hidup kita, untuk kita bisa kuat sekuat-kuat kayak gitu tadi ya. Punya daya tahan, gak cengeng, gak manja. Kita jadi anak muda yang terus growing, sumber itu penting. Nah sumber kekuatan kita cuma satu, bilang sama-sama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Kita belajar dari ayat ini, Mazmur 18 ayat 1 sampai 2. Ingat yang tulis nih Raja Daud. Dia raja, dia kaya ya. Dia ganteng ya. Dia menang dalam perang dan dia sangat diagung-agungkan, tapi dia tulis Mazmurnya seperti ini. I love you Lord, my strength, dia bilang. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Dia punya track record bagus ya. Menang itu win streak dia ya. Kalau perang tuh dia win streak dia, top global. Menang terus ya. Dia strateginya jago, kaya, dikagumi. Ya, Daud. Tapi dia nggak bilang, "Oh, ini semua gue hebat, gue kuat karena kekayaan gue." Enggak. Karena gue punya teman-teman, koneksi-koneksi orang-orang hebat, enggak. Karena gue punya kekuasaan, enggak. Karena gue punya backingan, kalau kita backingannya mungkin orang tua gue, ya enggak. Dia enggak bilang gitu. Dia bilang, Tuhanlah kekuatanku. Jadi hari ini kita belajar, ya, apapun background hidup teman-teman, ya, apapun teman-teman yang lagi hadapin sekarang, ingat satu, sumber kekuatan kita datangnya dari Tuhan Yesus. Ya. Dari Tuhan Yesus yang lagi ngalamin masalah pacaran, percintaan, ngalamin masalah keluarga, yang lagi ngalamin stres, beban pikiran, sumbernya kekuatannya satu untuk ngadepin itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Kenapa kita nggak terlalu ngandelin hal-hal yang lain? Karena mereka terbatas, uang bisa habis. Backingan orang-orang yang tolong kita juga terbatas, mereka manusia. Tapi Tuhan kita gak terbatas. Jadi taruh harapan kita sama Tuhan. Ya, taruh kekuatan kita sama Tuhan. Sama seperti Daud bilang, the Lord is my strength. Makanya kekuatan kita gak terbatas. Tapi pertanyaannya, seberapa dekat kita sama Tuhan?
Kan sumber kekuatan, makin dekat makin kuat dong harusnya, benar ya. Pernah connect wifi enggak? Pernah kan? Ya. Kalau udah titiknya udah tinggal, garisnya udah tinggal satu, pasti ngedekat ke router, bener ya. Supaya apa? Makin kuat katanya. Nah sama, kalau mau hidup kita bener-bener ngalamin kekuatan Tuhan, ya dekat sama sumber, dekat sama Tuhan. Ya. Dekat tuh begini artinya, kita kenal dia, dia kenal kita. Benar ya? Saya ulangin. Dekat itu kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Loh, emang bisa Tuhan gak kenal kita? Ada loh ayatnya, ada yang bilang, aku udah ngusir setan demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu. Bangkitin orang mati, coba. Ada yang pernah bangkitin orang mati? Saya juga belum gitu ya. Demi namamu. Tapi Tuhan bilang, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Wah, it's very nightmare, horror buat aku kalau misalnya sampai ketemu Tuhan, Tuhan bilang, gue gak kenal lu. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai ternyata Tuhan gak kenal kita. Oke, udah panjang lebar intronya, tujuannya apa? Hari ini kita akan mau belajar yang namanya silence and solitude. Ya, silence and solitude. Mungkin teman-teman kenal yang namanya saat teduh. Mungkin teman-teman kenal namanya devotional. But aku mau bahas lebih dalam lagi tentang silence and solitude. Itu adalah disiplin kita, atur hidup kita to step away from the crowd and get closer to God. Berapa banyak kita justru gelisah saat kita sediain waktu buat Tuhan. Saat teduh pasti gak sabar pengen cepat-cepat selesai. Doa gak sabar pengen cepat-cepat selesai. Coba tanya sebelahnya, lu gitu enggak? Gitu coba tanya. Ya. Baca Alkitab gak sabar pengen cepat-cepat selesai. Tapi justru di situ harusnya sumber kekuatan kita teman-teman. Tapi kenapa malah kitanya gak sabar. Kitanya pengen cepat-cepat selesai. Kalau sama teman-teman main game bisa sampai jam 1 pagi, itu jam 2 pagi ya kan. Nongkrong udah gak tahu dari ngobrolin mungkin ulangan, temen, bumi datar gitu, semua diobrolin ya. Ya, konspirasi teori, bahas timnas lah, nggak ada habisnya. Tapi kalau sama Tuhan, 2 menit doa juga udah nggak tenang tuh, gelisah. Kenapa? Coba tanya sebelahnya, kenapa kayak gitu tuh? Ya. Nah hari ini belajar silence and solitude, ya supaya kita bisa disiplin diri kita to step away from the crowd and get closer to God. Ini yang dilakukan Yesus. Lukas 5 ayat 16. But Jesus often withdrew to lonely places and pray. Yesus sehabis pelayanannya, teman-teman baca, habis dia nyembuhin orang sakit, habis dia kasih makan 5.000 orang, ya. Yesus cari tempat yang sepi, dia berdoa di sana. Bahkan dari murid-muridnya. Jadi dia sendiri berdoa di sana. Yesus lakukan itu. Yesus jadi teladan buat kita. Penting belajar silence and solitude. Boleh gak ada yang tolong saya, siapa ya? Yakiro boleh deh, boleh ya bantu saya ke depan ya. Enggak kamu, ya kesini ke depan ya. Boleh gak beri tepuk tangan buat Akiro? Kiro udah bangun ya tapi ya? Ya takutnya kayak belum bangun gitu. Hero, you only have one job. Jadi Tuhan ya. Bisa kan? Bukan begini, bukan. Oke. Jadi gini ya, kita geser dulu biar enggak ini. Jadi Tuhan. Tuhan kan bilang mau kasih berkat, kasih janjinya, kasih arahannya dalam hidup kita. Benar ya? Oke. So, anggaplah berkat dan janji itu, arahan Tuhan, ini ada di dalam teko ini ya. Enggak dalam teko ini, anggap ini semua berkat Tuhan, janji Tuhan, ini dari Tuhan ya. Ya. Iya, sebentar ya, Tuhan sabar ya. Jadi, dia mau kasih dalam hidup kita. Nah, anggap ini hidup kita gitu ya. Nah, coba jadi Tuhan. Tuang ya dalam hidup ya. Tuang ke sini ya, ini hidup kita nih anggap ya. Oke, tuang ya. Nah jadi tujuan yang pertama adalah kok
Kan tujuan Tuhan penuhin hidup kita, penuhin dong. Ya. Jadi karena kita sekarang hidup kita, masa Tuhan ngeluh? Jangan dong. Tuhan tuh kan maha bisa. Jadi harusnya Tuhan tuh bisa penuhin gelas ini, apapun kendalanya. Benar kan? Jadi dia mau bikin maca kayaknya. Ya. Nah, berapa kali dalam hidup kita kayak gitu. Tuhan mau kasih, tapi kita sibuk sama pelayanan. Kitanya lari, lebih seneng ngumpul sama temen ya. Lebih seneng ya ketemu sama yang lain. Nonton film baru nih gitu ya. Jadinya sia-sia mubazir. Tuh sampai habis akhirnya mubazir ya. Benar ya? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana Tuhan kira-kira tadi? Di gelasnya. Kenapa gelas? Goyang mulu. Nggak mau diem kan? Nah, bilang kasih tau temennya, hidup lu kayak gitu. Ya. Dah, thank you Akiro, beli tepuk tangan. Kasih tahu teman sebelahnya, hidup lu kayak gitu sering kali, lu nggak mau diem. Tuhan lagi mau kasih nih. Coba belajar diem, tenang gitu. Ketepok teman sebelah, tenang. Oke. Mazmur 18 ayatnya yang ke-6. In my distress, Daud bilang, I call to the Lord. Lagi banyak pikiran nih, banyak tekanan nih. Siapa yang dicari? Daud udah kasih tahu, dia cari Tuhan. I cried to my God for help. From his temple he heard my voice. My cry came before him into his ears. Ini gambaran bahwa sebenarnya ya, silence and solitude itu sifatnya yang satu, intentional. Silence and solitude itu dengan sengaja cari Tuhan, niat cari Tuhan, ya, actively cari Tuhan. Apalagi proaktif ya, punya inisiatif cari Tuhan. Tapi kenapa kita jarang banget lakukan itu? Karena menurut kita nggak penting cari Tuhan. Bener? Kalau kalian stres biasanya ngapain? Main game, pelarian, cari teman curhat, ya, buat ngobrol. Kenapa nggak cari Tuhan sih? Kalau why-nya itu penting buat kita, pasti kita kerjain. Bener? Contoh kayak kebelet pup. Why-nya penting banget kan tuh, bener gak? Apapun yang terjadi, ya, whatever it takes, gue harus ketemu toilet, gue pup. Se-urgent itu. Berapa sering kita cari Tuhan saat kita lagi ngalamin tantangan? Berapa sering kita kayak gelas tadi, duduk diem, terima pesan dari Tuhan. Dengerin suara Tuhan. Atau kita lagi sibuk, wah jadwal ini, wah ketemu temen, wah nonton film, apalagi ujian, terus banyak hobi main futsal ya kan. Tapi gak apa ya ikut sport community ya. Oke. Intentional ya, niat, coba bilang sebelahnya niat. Kedua individual, yang namanya silence and solitude itu personal. Kenapa? Setiap orang punya personality beda, EQ-nya beda, temperamennya beda. Jadi hubungan setiap orang dengan Tuhan itu unik. Ya. I cannot compare my relationship with God with your relationship with God. Semua orang punya hubungannya unik masing-masing. Jadi bayangkan di sini ada 500-an anak muda punya hubungan semua sama Tuhan. Hubungannya beda-beda. Menghasilkan apa? Cerita pengalaman dengan Tuhan beda-beda. Ada yang ngalamin Tuhan tuh penuh dengan kasih. Ada yang ngalamin Tuhan tuh Bapa yang setia. Ada yang ngalamin Tuhan tuh pembelaku. Banyak. It's individual. Tapi kalau kita jarang spend time sama Tuhan, gimana kita mau saling kenal? Itu poin yang ketiga, interdependent. Silence and solitude itu interdependent. Artinya the needs of each other. Ya. Pernah dengar kalimat ini enggak di Alkitab? Aku di dalammu dan engkau di dalamku. Itu artinya interdependent. Ya. Hubungan sama Tuhan. Kayak orang lagi tukar pikiran, orang lagi saling cerita, orang lagi saling berbagi, itu hubungan kita sama Tuhan. Ya, hubungan sama Tuhan tuh tidak rushing.
buru-buru pengen cepet-cepet selesai. No, itu yang Yesus lakukan. Makanya namanya silence and solitude. Buat apa sih tujuannya? Ada 3. It helps us to introspection, ya, benahin diri, ya. Tujuannya apa? Tuhan tuh mau restore loh. Restore, tadi kan kosong, empty. Dia mau penuhin, mau restore. Tapi karena kitanya terlalu sibuk jadwal kita, ya, pagi udah langsung ngecek Instagram tuh, ya, pup, kencing, mandi, apalagi siap-siap mau sekolah, ya, habis sekolah ada les lagi, habis les ada ekskul lagi, belum buat tugas, ya, pulang udah capek, mau mandi, makan, ya, main game, nonton, tidur. Kapan waktunya buat Tuhan? Tuhan mau restore, tapi karena kitanya sibuk, jangan heran kalau kita nggak ngalamin Tuhan. Kita nggak ngalamin berkatnya Tuhan, kita nggak ngalamin janjinya Tuhan. Terus kita nanya, mana Tuhan? Weh, Tuhannya udah di situ, kitanya yang sibuk. To restore, artinya ada yang salah dibenerin, ya, diperbaikin, bener ya? Kedua, reflection. Artinya to be filled with His Spirit. Coba, kata orang kita akan menjadi semakin serupa dengan siapa kita bergaul. Benar? Ya, coba deh teman-teman bergaul. Nih, misalnya saya tinggalin gitu ya di salah satu tempat kandang pemeliharaan orang utan gitu ya. 2 bulan aja di situ ngobrol sama orang utan. Ya. Pasti behaviornya beda. Gitu ya. Sama. Kita kan ketemu teman-teman nih. Pertanyaan yang gak semua teman-teman kita soalnya jadi baik. Ada yang beberapa toksik, betul? Ada yang beberapa ngomongin kita di belakang, betul? Tuhan gak pernah kayak gitu. Tapi kita lebih senang banyak spend time sama teman-teman yang kayak gitu dibanding sama Tuhan. Ya, reflection. Semakin banyak kita beri waktu silence and solitude, artinya kita semakin banyak diisi, ya, to be filled with His Spirit, rohnya. Ya, kalian coba nanti ketika kita ambil waktu saat teduh tenang, wisdom tuh, ya, turun buat sama kita. Kita bisa bikin keputusan the best. Kita bisa heran, kita bakal terheran-heran. Kok gue bisa ngomong kata-kata sebijak itu ya. Langsung dibuat quote sama dia gitu misalnya. Ya, biasa nih orang ngomongnya kasar nih. Ya, biasa nih orang ngomongnya gosipin orang terus. Tapi kok dia bisa ya? Tiba-tiba hari ini full of wisdom. Itu dari mana? Karena dia mau duduk diam, dipenuhin sama rohnya Tuhan. And then it helps you to have connection. Artinya dengar dari Tuhan. Dengar dari Tuhan. Pernah terima telepon putus-putus enggak? Ya, halo kan kayak orang blow on ya dua-duanya. Halo, ya, enggak ada dengar suara. Yang sono juga, halo, enggak ada gitu ya. Jadi putus-putus nih gitu ya, enggak kedengeran. Akhirnya apa? Message-nya salah yang didapat, ya. Kitanya worry, khawatir sama orang tersebut. Kita mesti punya waktu yang benar, yang baik. Ya, silence and solitude, to have connection. Siapa di sini yang mau, pengen, bisa dengar suara Tuhan? Nah, latihannya selain baca Alkitab, punya waktu saat teduh yang benar. Ya, oke? And how to practice sekarang, secara cepat, how to practice. James 1 verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Artinya cepat mendengar, biasakan mendengar. Beberapa dari kita bilang, lu dengerin gue dulu, it's not fair, lu gak pernah dengerin Tuhan dulu. Ya. Seberapa banyak kita sering ngomong sama Tuhan, tapi kita gak pernah dengerin Tuhan. Ya,
Quick to listen, sekarang belajar. Dengerin Tuhan. Slow to speak, bukan yang ngomongnya jadi kayak slot ya. Tuhan, iya bukan begitu. Artinya ya kita jangan komen dulu lah gitu ya. Jangan terlalu banyak ngoceh dulu lah. Belajar dengerin Tuhan. And slow to become angry, jangan emotional melulu ya. Ada caranya, perhatikan cara ini. Untuk kita bisa belajar practice silence and solitude. Pertama, divine your sacred place. Space ya, sacred space. Artinya gini, mesti tenang. Pernah gak teman-teman lagi mau ngomongin yang penting, itu tempat berisik banget. Ya. Atau lagi telepon, bentar-bentar ya, berisik banget di sini. Cari tempat tenang baru bisa clear. Pernah ya? Pernah ya? Nah itu artinya sacred space. Sama Tuhan, kalau kita nggak fokus, distraction banyak, ya. All the things social media yang kalian consume itu distraction. Itu affect your mind, your heart. Damage di sini, damage di sini. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan mau restore ini sama ini, ya. Makanya sekarang put down your phone misalnya, ya. Sebelum kalian consume all the things yang kalian akan hadapi, datang dulu sama Tuhan, ya. Save your sacred space, ya. Conditionnya baik, tenang, venue-nya kalian tentuin, private, ya. Boleh nggak di toilet kok? Selama kamu bisa dengar suara Tuhan, boleh di toilet, ya. Daripada buka yang enggak, bener kan? Daripada main game lama. Main game apa kalau toilet? Jangan, gak usah diterusin ya. Sacred space. Kedua, time and pace. Setiap orang punya beda-beda pace-nya, kecepatannya. Setiap orang punya time-nya beda-beda. Cari when is the most proper time. Ya. Kapan proper time yang paling baik. Ada orang yang pagi gitu ya. Gue mau mulai hari ngadep Tuhan dulu. Go ahead. Tapi ada orang yang proper time-nya malam sebelum dia tidur. Jangan ketiduran tapi ya. Kenapa? Semua udah slow down. Ya, dia udah bisa step away from the crowd. Dia datang sama Tuhan. Ya. Mendingan begitu daripada enggak sama sekali ya. Jadi datang sama Tuhan malam itu enggak dosa loh. Harus pagi karena Alkitab katakan pagi. Yes, it is better. Tapi daripada nothing, mendingan sediain waktu buat Tuhan. Position and place. Gini, cari posisi yang comfortable yet alert. Gimana ya? Kita comfortable tapi alert gitu. Jangan ketiduran. Ketiduran katanya ada teman-teman yang gempa juga nggak bangun gitu ya. Itu nggak alert. Ya. Kalau dirasa kita saat teduh di kasur ketiduran gitu ya. Saat teduh sebelahnya TV, kita jadi nonton TV, ya nggak fokus berarti. Find your place, ya. Comfortable yet alert. Kenapa perlu comfortable? So we can enjoy the time with God, ya. Bahkan kalau bagi kalian comfortable sambil jalan sore gitu ya, ngobrol sama Tuhan, kalau itu kalian bisa fokus, go ahead. Kan tujuannya step away from the crowd. And gini, belajar prayer and grace. Artinya apa? Say your prayer. Grace itu gini, hear, dengar suara Tuhan. Pernah nggak di sini teman-teman lagi ngobrol sama temennya, ya nggak dikasih ngomong, gantian dong gitu. Tar dulu gue belum selesai ngomong, enggak, gue mau ngomong gitu ya, berbutan mau ngomong. Kebanyakan kita doa kayak gitu. Tuhan, thank you buat hari ini sekarang aku mau sekolah, Tuhan yang berkati sekolahku, Tuhan berkati perjalanannya, biar hari ini jadi hari yang baik, dalam nama Yesus, amin. Tuhan kapan ngomongnya pertanyaannya? Kapan ngomongnya? Makanya dibilang quick to listen. Belajar dengar. Nah, aku mau ajak kita bangkit diri sama-sama. Let's practice quick to listen. Taruh semua handphone yang ada.
Semua all the gadget. Tutup mata. Buat apa tutup mata? Biar fokus. Kalau lihat lagi doa kucing lewat, dia liatin kucing gitu ya, nggak fokus sama Tuhan. Nggak ada sih di Alkitab bilang doa nggak tutup mata dosa lo, enggak. Tapi menolong kita fokus. Oke, aku mau ajak teman-teman 1 menit. Don't say any word, just focus on God. Tanya dalam hati, Tuhan, show me yourself. Tell me your secret. Give me your guidance. Aku akan taruh mic aku dan juga musik, boleh pause dulu sebentar 1 menit. Belajar. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan udah setia. Tuhan udah baik. Terima kasih Tuhan buat berkat. Terus bicara bagi kami. Kami mau belajar dari anak muda yang tangguh. I put my strength, all of my hope in you alone. Biar kami dapat jadi anak muda yang tangguh, kuat. Karena kami punya Tuhan Yesus yang tanpa batas. Dan kami mau dekat dengan sumber. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. And everybody says, Amen. Amen. Teman-teman ada yang, did you get something tadi? Saat lagi kita sama-sama silence in 1 minute. Can you imagine kalau di rumah kalian you can do 5 minutes? Yeah, you will get more. Okay? Dan kita mau akhiri ibadah hari ini. Aku mau welcome buat teman-teman yang baru join hari ini Gilgal Youth. Ya. Please give a big hand for them. Kalian bukan orang asing, don't worry ya. Please join us. If you guys enjoy the service, bisa datang lagi next week jam 4 sore. Dan kalau teman-teman belum join Family Cell, ya please scan QR atau nanti mampir di booth di bawah. Ada newcomer team yang akan menolong teman-teman to join the cell group. Oke, ya. Nanti habis ini have a fellowship together, ada dinner di bawah. And tadi dijanjiin mau spill prize ya. Jadi siapa teman-teman yang udah daftar, udah ikut? Oke, I see your hand, I see your hand. Gini, limited slot. Kenapa? Karena kita mau adain ini ya. Pertama pasti buat teman-teman supaya goalnya adalah kita bisa punya positive activity. Betul ya. Kedua ya. Kita punya community-nya. Jadi abis acara ini ya, kita punya community futsal, punya basket, punya badminton, itu every month ada ya. Jadi bukan hanya acara ini doang. Nah itu yang kita mau supaya pintu ini teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain. Ya, jadi abis kompetisi gitu ya, it's a fun game ya. Nah price-nya buat teman-teman ya, spill ya. Jadi ada juara 3, juara 2,
juara 1. So prize tertinggi juara 1, yang lain nanti menyusul ya, nanti teman-teman tahu sendiri ya. Capek saya harus jelasin satu-satu. Prize tertinggi ini ya. Ya mungkin ini nggak tinggi-tinggi amat buat yang, bukan Singapura bukan ya. Prize tertinggi, bukan trip tolong. Ya. Jangan, bukan ya. Prize tertinggi lumayan ya, buat saya sih, buat kita sih besar ya. It's 1 million buat teman-teman ya. Prize tertinggi ya. Buat pemenang juara 1, it's 1 million. But ingat ya, it's a fun game. Tolong please be sportif, jangan pukul-pukulan, jangan berantem gitu ya. Ya, jangan karena 1 million persahabatan putus, jangan ya. Oke, coba bilang sebelahnya, kita ikutan yuk ya, kita ikutan. Oh, jangan lupa kalau misalnya teman-teman kok, Kak aku nggak bisa olahraga, dukung temennya datang ya, kita sama-sama nonton, kita sama-sama support, oke? Oke, ya, it's limited. Jadi buruan daftar karena besok kita akan announce di umum. Kalau udah announce di umum, teman-teman bisa nggak kebagian slot nanti. So be fast, be quick ya. Kita close pendaftaran tanggal berapa? Soon, oke, soon ya kita akan close pendaftaran. Oke, yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Thank you Tuhan buat hari ini. Kami mau jadi anak-anak muda yang kuat di dalam Tuhan. Anak muda yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, studimu, sekolahmu, kuliahmu, bahkan pekerjaanmu diberkati. Siap tangan-tangan terangkat Tuhan urapi. Apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati masa depanmu, diberkatilah engkau yang single, ketemu pasangan hidup yang tepat, indah pada waktunya, yang in relationship, diberkati dalam hubungan yang kudus. Ada kasih karunia Kristus, pertolongan, persekutuan, serta tuntunan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan kami terima berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siap yang percaya sama-sama katakan, amin. Have a nice weekend guys. God bless you all. Teman-teman boleh duduk, nanti diarahkan tim Usher.